Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Ramadan hari ini. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi di bulan yang penuh berkah, bulan yang selalu dirindukan, dan bulan yang tidak semua orang itu bisa sampai kepadanya, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan salah satu dosen pendidikan guru sekolah dasar, yaitu Profesor Dr. Rasmita Dila. Assalamualaikum teman-teman. Nah, di episode kita kali ini kita akan membahas bagaimana seharusnya kita memandang Ramadan itu sebagai rezeki yang tak ternilai, dan bagaimana cara kita memaksimalkan bulan Ramadan ini yang tidak berlalu begitu saja, kayak gitu. Oke, Ibu terima kasih sudah berkenan hadir pada podcast Ramadan hari ini. Sama-sama. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Sampai saat ini masih sehat, masih segar, masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi ya senang sekali bisa datang di podcast Ramadan ini. Alhamdulillah. Sejauh ini puasanya masih lancar? Alhamdulillah masih lancar dan seperti hari-hari biasa. Jadi melakukan aktivitas seperti biasa, mengajar seperti biasa, dan nggak ada yang berubah sih. Alhamdulillah. Nah, Ibu, sebagai biasanya kan kita Ramadan, apa sih bedanya? Kemarin kita kan ada libur seminggu gitu ya, Bu. Apa sih bedanya Ramadan saat sedang hari libur biasa dan saat sedang mengajar seperti sekarang ini nih, Bu? Iya, kalau saya pribadi ketika menghadapi bulan Ramadan itu memang aktivitas bagi saya itu nggak ada yang berubah sih sebenarnya ya. Saya tetap bangun pagi, melakukan ritual kalau kita di dalam Islam ya, sholat, kemudian kalau puasa biasanya ada sahur, itu saja yang membedakan kan. Jadi pola makan, waktu makannya saja yang diubah. Di luar itu semangatnya bekerja, mengajar itu ya sama aja dengan bulan-bulan biasa gitu ya. Itu untuk hal-hal yang sifatnya rutin. Yang berbeda itu kan karena memang semua orang berpuasa, ya enggak? Semua orang kan puasa. Kalau kita biasa puasa Senin Kemis, di mana semua orang nggak puasa, ya bisa jadi kita merasa bahwa ya harus menyesuaikan dengan hari-hari biasa kan, karena orang nggak berpuasa. Tapi kalau di bulan Ramadan, itulah uniknya bulan Ramadan sih. Iya. Jadi karena semua orang berpuasa, kita tuh jadi ikut-ikutan merasa harus menyambut bulan Ramadan ini. Bukan hanya kepada aktivitasnya, tapi ya tadi yang diinformasikan di depan tadi ya, bahwa bulan Ramadan itu kan bulan 1000 bulan. Iya, betul. Semua aktivitas apapun yang positif itu kan dinilai oleh Allah tuh berlipat ganda. Jadi kita ya berlomba-lomba untuk melakukan satu kegiatan yang biasanya tuh kalau di bulan-bulan biasa mungkin kita sholat sunatnya jarang nih, ya kan? Iya, betul. Ya udah sholat wajib aja gitu. Tapi ini bulan Ramadan loh, bulan Ramadan yang semua kegiatannya itu pahalanya kan berlipat ganda nih. Nah, saya pikir sih itu ya yang membedakan. Jadi ada peningkatan aktivitas yang juga kita mengharap akan banyak pahala yang kita raih gitu di bulan Ramadan. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan rutin mengajar, kemudian ya tentu saja kegiatan-kegiatan penelitian, kalau saya dosen gitu ya, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Dan yang satu lagi sih yang berubah itu karena orang mempersiapkan buka puasa, jamnya aja kan yang berbeda kan. Jam masuk kita kuliah itu jam 9 kalau di sini kan, pulangnya ya setelah asar jam 3:30 biasanya, perkuliahan selesai pulang deh gitu kan. Jadi itu aja sih yang berubah. Tapi kalau secara ritual saya pikir nggak ada yang berubah ya secara signifikan sih. Jadi masih berjalan aja gitu seperti biasanya. Iya, gitu. Nah, Ibu mungkin ada pertanyaannya, Bu. Menurut Ibu nih, bagaimana sih konsep rezeki dalam perspektif Islam dalam Al-Quran dan hadis itu? Dan mengapa ya, Bu, Ramadan itu disebut sebagai salah satu bentuk rezeki yang tidak semua orang itu bisa dapatkan? Ya, saya punya istilah ya. Pernah dengar nggak kalau be a professional rezeki follow?
Iya. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu sebagai guru misalnya atau Iya. calon guru deh gitu Iya. ya, ketika kita sudah memiliki pekerjaan, bersungguh-sungguh dengan pekerjaan, profesional. Iya. Kalau mau menjadi guru ya jadilah guru yang profesional Iya. gitu ya. Sehingga ketika kita profesional, maka rezeki itu akan datang sendiri tuh. Nah, itu dulu tuh yang harus dipegang. Jadi apapun kegiatan kita, kalau kita melakukan kegiatan itu dengan sungguh-sungguh, nggak usah dipikirkan bagaimanapun caranya, itu pasti akan ada saja tuh rezeki dari pintu yang tidak kita duga. Iya. Itu udah hukumnya. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita memiliki kompetensi, kita profesional, maka pintu-pintu rezeki ini pasti akan ikut dengan sendirinya. Nggak usah takut dan rezeki nggak akan tertukar. Iya. Percaya nggak? Percaya. Rezeki itu nggak akan tertukar. Iya. Nggak akan pergi ke alamat yang salah. Kalau itu memang kita usahakan menjadi sosok manusia yang memang ya kalau tadi ya, kalau jadi guru jadilah guru profesional. Nah, di bulan Ramadan itu karena memang pintu rezeki salah satunya termasuk amal perbuatan kita. Iya. Yang namanya rezeki itu kan bukan hanya bentuk uang ya nggak? Iya, betul. Bukan hanya ketika kita mendapatkan uang, itu bukan hanya itu saja bentuk rezeki. Ketika kita sehat, Iya. melakukan ibadah puasa, Iya. itu juga rezeki loh. Banyak orang yang sakit pengen berpuasa, tapi nggak bisa. Iya. Karena dia harus minum obat gitu kan. Iya. Atau bisa jadi karena dia sakit akhirnya tubuhnya lemah, nggak dibolehin dokter karena dia mengidap penyakit tertentu yang memang dalam pantauan dokter nih misalnya nggak bisa puasa tapi pengen banget puasa. Nah, kita yang sehat itu juga rezeki ya nggak? Iya, betul. Nah, itu kemudian juga waktu. Iya. Waktu itu juga rezeki karena tidak semua orang punya waktu yang pas untuk melakukan sesuatu. Kemudian teman yang baik Iya. itu juga rezeki. Kita bisa melakukan ibadah di luar ibadah di bulan-bulan selain Ramadan. Iya. Itu juga rezeki buat kita. Iya. Ya tadi yang saya katakan kan, Iya. bisa di bulan biasa tuh kita nggak melakukan sholat sunat, sholat Iya. duha misalnya. Karena mungkin pas lagi waktunya kuliah nih. Iya, betul. Tapi pas waktu bulan Ramadan, karena kita masuknya jam 9 ya, ya udah saya sholat duha dulu deh gitu. Iya. Atau kemudian ketika di bulan Ramadan karena setiap perbuatan itu ada pahalanya, kita melihat mau perjalanan ke kampus nih, Iya. melihat ibu-ibu yang lagi bawa barang gitu ya, berat, kita bisa membantu, itu kan rezeki juga bagi kita. Gimana perasaan kamu ketika kamu berhasil membantu orang lain? Pasti Senang seneng banget. kan? Iya, Seneng senang kan? banget. Seneng, bahagia, Iya. kayak udah ngerasain melakukan sesuatu Sesuatu yang yang paling baik gitu. betul, Iya. kayak prestasi Iya, kan bagi kita. iya. Itu juga rezeki. Jadi memandang rezeki itu, apalagi dari perspektif Islam nih Iya. ya, itu tidak hanya semata-mata dalam bentuk uang. Tapi juga dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk waktu, dalam bentuk tenaga. Nah, itu juga rezeki. Dan ketika itu dilakukan di bulan Ramadan, Iya. maka pahalanya itu akan berlipat ganda. Iya. Jadi, kenapa kemudian bulan Ramadan itu kita sangat kita sambut? Iya. Ya karena itu tadi salah satunya adalah pahalanya yang mengalir itu tidak seperti bulan-bulan yang biasa gitu kan. Nah, itu berkali-kali lipat gitu. Itu sih kalau menurut saya ya Iya. terkait tentang rezeki itu. Oke. Mungkin ini ya Bu, kayak bagaimana sih jika Ramadan itu adalah bentuk precious opportunity dan spiritual investment. Nah, bagaimana sih cara kita itu memastikan bulan ini itu tidak perlu sebagai rutinitas biasa aja nih Bu, tetapi kita tuh kayak benar-benar life changing moment dalam hidup kita. Oke, Ya. benar. Banyak misalnya para ulama itu kan mengatakan ya, satu bulan Ramadan itu sebenarnya recharge mental kita. Iya, Ya nggak sih? betul. 11 bulan berikutnya itu kan implementasi dari bulan Ramadan itu sendiri. Iya. Jadi gini, kalau misalnya kita itu lagi ngerjain tugas kuliah nih, teman-teman mahasiswa gitu Iya. ya, kok banyak banget ya. Iya. Kita mikirnya itu kan mesti
yang penting tugasnya selesai deh. Terus bisa dikirim tepat waktu, dosennya nggak marah gitu kan. Kemudian selesai nih, tanpa kita berpikir kalau saya selesai mengerjakan tugas, kira-kira saya dapat pahala nggak sih ya? Nah, uniknya di bulan Ramadan itu apapun kegiatannya, sekecil apapun itu, kita kan pasti berpikir nih, pahalanya nih berlipat ganda. Bahkan orang tidur pun dapat pahala loh, ya kan? Iya. Orang tidur nggak ngapa-ngapain, cuma tidur aja. Tidurnya orang berpuasa itu kan sungguh luar biasa tuh. Itu kan dihitung sebagai satu pahala juga gitu kan. Apalagi kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang jarang mungkin kita lakukan di bulan 11 bulan yang lain gitu ya, atau yang lain dan sesudahnya gitu. Nah, kalau menurut saya, bagaimana ketika di bulan biasanya kita tuh cepet banget marah gitu kan? Iya, betul. Ngerjain tugas yang dikasih oleh dosen karena mungkin agak banyak nih, gitu kan? Kita ngedumel, kita ngerasain nggak bisa menahan emosi, ya nggak sih? Rasa-rasanya tuh secara langsung nggak langsung, aduh banyak banget sih ini tugas. Kita kan ngerasain begitu ya nggak? Betul, jujur deh, ya kan? Nah, tapi ketika di bulan Ramadan karena ada hal yang menahan itu, sehingga kita merasa apapun kegiatan yang kita lakukan, bahkan kita sabar pun itu adalah pahala. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan pahala itu dari kegiatan-kegiatan yang positif? Misalnya, oke, saya nggak mau marah nih, saya mau sabar nih, saya mau melatih kesabaran nih. Maka itu tadi sebenarnya mental recharge gitu kan? Merecharge, mengisi kembali mental-mental kita yang selama 11 bulan itu kita nggak sabaran. Kita ngerasain sedikit-sedikit marah gitu kan? Betul. Tapi di bulan Ramadan ini kita belajar untuk nggak cepat marah. Kita belajar nggak ngegibahin orang. Itu kan sulit banget tuh. Betul. Di bulan 11 bulan itu untuk ngegibahin orang tuh luar biasa ya nggak? Bahkan teman kita sendiri kadang-kadang kita gibahin ya nggak? Nah, saya yakin tuh kalau mahasiswa itu kan kalau udah ketemu sama temen tuh pasti gitu kan. Nah di bulan Ramadan itu kan kita ketika mau ngomongin siapa gitu kan, ini bulan Ramadan loh. Kalau kita ngomongin si A, si B, si C, pahala kita bisa berkurang kan, sayang banget. Nah, jadi saya pikir itu sebenarnya di bulan Ramadan itu adalah bagaimana kita mericas, mengisi baterai kita sebagai amunisi nih, supaya di 11 bulan berikutnya itu kalau bisa dan kita usahakan ya seperti bulan Ramadan gitu kan. Tidak hanya puasa fisiknya nih, tapi kan secara mental karena kita di charge-nya itu di bulan Ramadan. Nah, di 11 bulan berikutnya tantangannya di situ ya nggak sih? Betul. Tadi kita di bulan Ramadan, ketika di bulan Ramadan kita bisa banget nih nahan sabar. Kita bisa banget nih nggak ngomongin temen. Kita bisa banget nih ningkatin bagaimana kita membantu orang, ya kan? Tapi ketika di 11 bulan berikutnya, nah itulah yang menjadi seperti borderline gitu. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang negatif atau apapun itu yang berdampak nggak baik ke kita ingat aja tuh bulan Ramadan. Oh ya, kemarin saya aja bisa tuh nahan. Masa sekarang nggak bisa gitu kan? Ya memang sih pada akhirnya tuh kayak kita tuh di bulan Ramadan kayak dibelenggu untuk nggak melakukan sesuatu kegiatan yang negatif. Ketika di 11 bulan berikutnya kayaknya rantainya putus tuh. Nah, itu yang kita nggak mau sebenarnya gitu kan. Ya, at least kita belajar dari Ramadan untuk bisa menahan hal-hal yang ya sifatnya negatif lah ya gitu, yang bisa memberikan mental kita jadi rendah lagi gitu ya, jadi jatuh lagi gitu sih. Oke. Jadi ini tuh bulan Ramadan itu bulan yang amat sangat bener nge-charge mental kita juga ya Bu. Oke, mungkin nih ya Bu, dalam tema ini kan kayak tidak semua orang itu bisa sampai gitu ya Bu. Nah, mengingatkan kita juga bahwa Ramadan itu adalah kesempatan yang sangat langka ya Bu. Nah, bagaimana cara kita itu agar bulan Ramadan ini tidak berlaku sebagai rutinitas, tetapi benar-benar memaknai secara spiritual kita juga gitu Bu. Bagaimana menurut Ibu? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, kenapa bulan Ramadan itu berbeda dengan 11 bulan yang lain gitu ya.
Karena memang selain semua pahala itu berlipat ganda, tapi ini merupakan seperti bulan Ramadan itu seperti kawah candra di muka. Ya, artinya gini, kita mau ngapain itu tuh jelas tuh. Kita mau melakukan sesuatu yang negatif, apapun itu, baik lisan maupun fisik gitu kan. Iya. Dan ya even lisan itu lebih berat sebenarnya untuk dijaga kan. Betul. Nah, makanya kemudian di bulan Ramadan inilah kita bisa memperbaiki diri. Allah tuh udah ngasih ke manusia, ke umatnya gitu ya. Aku kasih nih 1 bulan supaya umat manusia itu bisa memperbaiki dirinya. Dari perbaikan itu kemudian dia bisa mericas. Jadi kenapa kita tuh juga sering dengar ketika khutbah Idul Fitri misalnya gitu ya. Sebagai Idul Fitri itu kan sebagai bulan kemenangan. Iya, betul. Kemenangan dari apa sih? Kemenangan dari apa yang sudah kita pertahankan, sesuatu yang mungkin menjauhkan kita dari hal-hal yang negatif gitu ya. Nggak cepat marah, nggak cepat emosi, bisa menahan dan melatih kesabaran. Sebenarnya itu yang menjadi kemenangan di bulan Idul Fitri, di Idul Fitri itu. Jadi bukan hanya sekedar kita merayakan kemenangannya karena memang ada ketupatnya, bukan, ya enggak? Iya. Tapi kemenangan itu ketika kita berhasil mericas, mengisi mental kita dengan hal-hal yang positif di bulan Ramadan. Maka itulah yang menyebabkan bulan Ramadan itu memang bukan satu hal yang rutin, tapi bulan yang memang ditunggu sekali oleh umat Islam, di mana kita bisa introspeksi diri, kita bisa mericas diri kita sendiri, kita bisa melihat apa sih sisi positif kita, baik habluminallahnya dan habluminannasnya. Puasa itu kan bukan untuk orang lain, ya kan? Puasa itu kan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kita mau curang nih, nelen-nelen air, mau pura-pura minum, mungkin di depan manusia kita bisa tuh berbohong, ya kan? Tapi kan di depan Allah nggak bisa. Iya sih, di bulan-bulan biasa juga iya. Tapi kan sayang banget dengan aktivitas puasanya, gitu kan? Artinya memang puasa itu antara manusia dengan Tuhannya. Dan manusia dengan manusia lain itu bagaimana contoh tadi yang saya berikan. Kita nggak bisa cepat marah sama orang. Susah banget loh nahan kita. Betul. Kalau kita ada masalah nih ya sama teman kita nih, rasanya tuh pengen banget marah. Emosi tuh naik banget gitu kan. Tapi dengan adanya bulan Ramadan kita jadi nggak marah nih, nggak marah nih, ya kan? Tahan gitu kan. Nah, bisa nggak kita di bulan 11 bulan itu berperilaku sama dengan Ramadan? Ya memang berat sih. Tapi itulah ketika kita bisa menahan nggak marah, nggak emosi, disitulah letak pahalanya kita. Ya memang pahala itu kan hasil akhir gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menahan, itu kan proses yang tidak serta-merta disulap langsung bisa. Makanya Allah memberikan bulan Ramadan itu tidak hanya 1 hari. 1 bulan. 1 bulan. Itu yang bisa membentuk budaya. Orang kalau sudah menjadikan Ramadan itu sebagai satu budaya yang positif, satu budaya yang wah 11 bulan ini kayaknya lebih banyak yang negatifnya yang saya lakukan misalnya. Maka gimana caranya melebur dosa-dosa itu? Ya kalau kita ngomongin dosa itu udah kayaknya udah yang paling takut gitu kan. Nah gimana supaya di 1 bulan itu kita bisa melebur dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan di 11 bulan itu, kita lakukan, kita bisa hapus di 1 bulan itu, sehingga kita mulai lagi nih. Udah kayak di pom bensin gitu ya, dari nol gitu kan. Nah, tapi dari nolnya itu bukan berarti untuk menambah dosa yang lain gitu. Jadi bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita itu lebih di bulan-bulan 11 berikutnya. Itu kan ngericasnya itu di bulan Ramadan, maka di 11 bulan berikutnya itu menjadi tantangan kita sendiri. Bisa nggak kita seperti di bulan Ramadan? Jadi ya memang menurut saya sih itu bukan satu. Memang sih itu setiap tahun datang, bulannya rutin datang gitu ya. Tapi kan maghfirahnya itu, manfaatnya itu, rutinitas ritualnya itu yang
harusnya sih itu bisa membuat jiwa dan raga kita itu lebih bisa menjadi satu manusia yang lebih bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri, bagi orang lain sih. Dan belum tentu kita tuh bisa kembali lagi dengan bulan Ramadan ini. Jadi bulan Ramadan itu kayak kita tuh bisa memperdekat diri dengan Allah gitu. Betul. Dan ya itu tadi ya kata kuncinya ya, nggak semua orang kemudian bisa sampai ke Ramadan. Begitu mulianya bulan Ramadan itu ditunggu-tunggu oleh orang, bukan karena rutinitas puasanya saja, tapi ikutan dari puasanya itu, ibadah-ibadah yang apapun itu bentuknya, itu dihargai oleh Allah berlipat ganda. Nah ini kan nggak seperti bulan 11 bulannya kan? Kalau misalnya kita melakukan puasa Senin Kamis aja, ya puasanya taruhlah hanya berapa persen gitu kalau kita mau buat persentase. Tapi di bulan Ramadan itu berlipat-lipat. Nah itu menurut saya kayak tabungan sih, ya nggak sih? Iya betul. Kayak tabungan kita kan? Iya. Di 11 bulan itu gitu. Iya, itu. Punya tabungan ini kita punya tabungan di 1 bulan ini. Gitu. Betul. Dan kalau kita kan nggak mau namanya tabungan, kita tuh kan pengennya tabungan kita tuh terus bertambah. Tapi kalau di 11 bulan ini ternyata kita tidak seperti bulan Ramadan, tabungannya kan berkurang. Kita kan nggak mau tabungan berkurang. Itu analogi yang menurut saya sederhana tapi mudah dipahami sih ya. Artinya tadi yang pertanyaannya kenapa bulan Ramadan itu menjadi bulan yang sangat dinanti-nantikan, bukan hanya ritual. Dan momennya pun kita tuh bulan Ramadan itu momennya kayak beda aja gitu. Beda. Momennya beda, rezekinya itu juga beda. Itu yang kita dibilang rezeki juga ya. Iya. Karena semua orang merayakan. Dan saya sih melihat nggak hanya umat Islam ya yang merayakan itu gitu ya, nggak sih? Kalau kita ngelihat orang jualan takjil misalnya, yang non Muslim pun, saya melihat ada kegembiraan di situ, turut memeriahkan. Jadi itu kita merasa bahwa bulan Ramadan itu sebenarnya bukan hanya untuk umat Islam, bahkan mereka tidak jarang berjualan ya nggak sih? Jualan takjil juga, mereka ikut berperan serta untuk memeriahkan Ramadan. Ya, dan itu kan termasuk menyediakan puasa untuk orang yang berpuasa, itu menyediakan takjil ya. Orang yang berpuasa itu kan juga ada hitungan rezekinya, ada hitungan pahalanya ya nggak sih? Betul. Membantu orang kan, orang. Jadi ya memang tadi bulan puasa itu ternyata kalau kita lihat fenomena di Indonesia fenomena di Indonesia dan mungkin negara tetangga kita seperti Malaysia, karena saya sudah merasakan juga yang hampir sama di Indonesia. Jadi fenomena bulan Ramadan itu ternyata bukan hanya buat orang Islam saja, buat Muslim saja, yang non Muslim pun mereka turut kegembiraannya, turut bahagia, dan itu mendatangkan rezeki juga loh bagi mereka. Nah, begitu mulianya ya bulan Ramadan itu. Ngomong-ngomong tadi Ibu pernah berpuasa di Malaysia. Apa sih Bu bedanya berpuasa di Indonesia dan Malaysia ini? Kita kan sebagai orang Indonesia dan kita belum tahu nih Bu bagaimana berpuasa di Malaysia. Apa sih Bu bedanya di Malaysia dan Indonesia ini? Atmosfernya sama sih ya. Karena memang Malaysia dan Indonesia itu didominasi oleh Muslim ya. Jadi kalau ditanya ada nggak yang jualan takjil, ya ada. Saya pun ketika kemarin dan dengan kakak kelas kalian pada waktu itu, karena memang ada program internasional ya pada saat itu, dan memang pas di bulan puasa. Nah, sama, kami pun harus mencari bukaan, dan mereka biasanya juga ada kayak bazar ya, bazar makanan kita gitu ya, bazar Ramadan gitu. Dan kami mencari juga, dan itu asik, makanannya banyak, sama persis seperti di Indonesia. Melakukan tarawehnya juga sama, yang berbeda itu jenis makanannya juga sama sih sepertinya. Ya, kalau di kita tuh ada kayak nasi uduk gitu ya, nasi uduk. Nah, di sana ada nasi lemak, nasi kerabu gitu. Menurut saya hampir sama sih, hampir tidak ada perbedaannya. Jadi memang kami merasa kayak di rumah sendiri, karena memang tidak sulit untuk menemukan makanan-makanan yang seleranya juga, yang taste-nya itu yang sama juga di Indonesia. Kita mencari klepon, di sana ada juga gitu kan. Mencari apalagi tuh nasi Padang, ya ada juga gitu kan. Jadi
karena memang kita dari rumpun yang sama ya, rumpun Melayu gitu, saya pikir ya seperti sama aja sih kayak di Indonesia. Jadi kalau ditanya perbedaannya, saya tidak melihat perbedaan yang sangat signifikan gitu ya. Hampir sama sih di Indonesia. Jadi sama-sama tidak merasakan bedanya Indonesia dan Malaysia. Enggak, sama aja, sama aja sih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu. Oke. Untuk mahasiswa nih, apa aja sih Bu langkah konkret yang dapat dilakukan mahasiswa nih Bu agar nilai-nilai Ramadan ini tetap terrealisasi di bulan setelah bulan suci berakhir ini kayak gitu Bu? Bagaimana? Ya, yang pertama selain ritual, ritual Ramadan ya, seperti tadi berpuasanya itu sendiri, kemudian juga menambah kegiatan-kegiatan seperti ya kalau ritual kan ada sholat duha, traweh gitu kan. Tapi kalau di 11 bulan yang lain kan nggak ada traweh nih, tapi itu kan bisa diganti oleh salat kegiatan-kegiatan sunnah lainnya gitu ya, termasuk sodakoh dan lain sebagainya. Nah, bagi mahasiswa saya sih melihat hal yang paling besar di mahasiswa itu karena harus kuliah, harus menyelesaikan studi dengan benar dan tepat waktu, maka hal-hal yang sifatnya disiplin diri itu kan satu tantangan yang luar biasa ya. Betul. Iya. Kita sahur dan buka puasa itu harus on time nggak? Iya dong. Ya harus. Nggak ada orang yang tepat ketika bunyi azan berbuka itu sudah kedengeran. Mahasiswa terus bilang ntar aja deh bukanya. Pernah nggak begitu? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Pasti harus on time. Harus on time kan? Ketika sahur harus on time juga kan? Masa sebelum imsak kan dia sudah harus makan nih. Sudah harus minum supaya siap untuk berpuasa. Karena kalau misalnya sahurnya setelah azan, ya artinya dia nggak kecuali, maksudnya sengaja gini ya, bukan karena dia telat bangun nih. Artinya ketika sahur dan ketika berbuka puasa, kan waktunya harus sesuai, betul. harus on time. Nah, itu penggambarannya sama juga ketika kuliah. Masuk kuliah, kuliah jam 8 nih, ya kan? Harusnya sih on time juga, karena apa? Sudah terbiasa dengan tadi ritual sahur dan buka puasa. Jadi semangatnya sahur dan buka puasa itu harusnya disiplinnya itu juga tetap dilakukan sama ketika melakukan perkuliahan. Ngumpulin tugas, ya kan? Harus on time. Kalau dosennya bilang nih, saya kasih waktu 2 hari ya, selesainya jam 12 siang 2 hari yang akan datang. Harusnya sih dengan semangat puasa tadi selesai dong, ya kan? Kenapa semangat yang tepat waktu itu nggak kita lakukan juga, terapkan juga ketika melakukan perkuliahan? Relate nggak kira-kira? Relate banget kan? Relate banget. Itu kan hal yang menurut kita sih, menurut mahasiswa kayaknya receh banget deh, ya kan? Padahal kegiatan yang on time disiplin tadi yang nggak bisa kita tawar, sahur nggak bisa kita tawar dong. Waktunya udah ada. Buka puasa nggak bisa kita tawar dong. Pernah nggak bisa kita tawar? Oke deh, maju aja 1 jam. Nggak boleh bisa dong. Nggak bisa dong. Atau kita mau perlambat 1 jam aja deh. Saya masih pengen puasa. Nggak bisa juga kan? Begitu juga ketika tugas. Ya kan? Mahasiswa tuh kan sering excuse banget. Bu, boleh nggak ngumpulin tugasnya besok lagi, Bu? Ya kan? Excuse-nya kan banyak. Oh, nggak bisa. Harus on time nih, tepat waktu. Nah, implementasi yang paling besar apa? Nanti ketika harus menyelesaikan skripsi, misalnya. Kalau dia S1, gitu kan? Ketika dosennya bilang, dosen pembimbingnya bilang, oke, saya nggak mau tahu nih, pokoknya minggu ini harus selesai analisis datanya. Bu, boleh nggak Bu nambah lagi? Ya kan rugi dia sendiri sebenarnya. Betul. Kenapa? Karena ketika seorang mahasiswa menyelesaikan skripsinya tepat waktu, otomatis kan harusnya dia selesainya tepat waktu juga dong. Betul. Kalau kita tidak disiplin dengan waktu, mundur nih, selesai kuliahnya, selesai studinya, kan mundur juga. Nah, jadi saya mengambil contohnya disiplin tadi, ya kan? Harusnya kalau kita disiplin di dalam ketika puasa,
harusnya ini bisa diterapkan di kehidupan kita sebagai mahasiswa. Betul. Sholat nggak bisa juga kan kita minta sholatnya bisa nggak dipercepat waktunya? Ya karena di Indonesia misalnya nih kalau asar jam 15.10 misalnya sudah asar. Boleh nggak kita majuin jam 3 aja deh? Ya nggak bisa kan? Karena memang waktunya itu. Gitu kan? Atau kita lambat-lambatin nih. Harusnya kan udah sesuai dengan waktunya, kapan masuk waktu sholat, ya itulah waktu sholat kita gitu. Jadi itu salah satu contoh yang bisa harusnya diterapkan oleh mahasiswa. Gitu. Jadi Ramadan itu banyak banget sebenarnya pelajaran yang kita ambil. Kita bisa belajar buat on time ya Bu. Kita tuh udah belajar nih sebulan kita sahur tepat waktu, buka puasa tepat waktu gitu. Kenapa ngerjain tugas gak bisa nih gitu. Itu. Jadi remnya memang harus kuat. Kalau Ramadan itu kan remnya pakem banget, ya kan? Remnya pakem, remnya pakem dan ada bonus. Siapa remnya pakem, kemudian bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dapat menambah pahala, itu kan akan dilipat gandakan. Kenapa kita nggak membuat bulan 11 bulan itu seperti itu? Ya, memang itu ya tantangan sih. Tantangan. Semua manusia, kita semua, ya pengennya setiap hari sepertinya pengen seperti Ramadan gitu ya, Ramadan gitu kan. Tapi kan Allah kemudian memberikan satu, ya saya memang tidak setiap bulan menjadikan itu sebagai bulan Ramadan gitu kan. Disitulah Allah itu kemudian memisahkan kita, mana umatnya yang memang benar-benar bertakwa, mana yang tidak. Kalau semuanya di bulan Ramadan gitu kan, semuanya jadi bulan Ramadan ya bisa jadi nih kok semuanya taat gitu kan. Tapi kita nggak tahu juga nih taatnya seperti apa gitu. Nah justru ujiannya itu di 11 bulannya itu. Itu tantangan. Allah tuh ngasih tantangan untuk kita gitu ya teman-teman. Betul. Nah jadi kita tuh ini seperti yang Ibu bilang, 1 bulan Ramadan ini adalah salah satu tabungan untuk kita berbuat kebaikan. Salah satu rezeki juga. Mungkin kayak 11 bulan lainnya kita ya nggak bisa on time. Sholatnya di akhir-akhirin kayak gitu. Nah bulan Ramadan ini adalah salah satu waktunya kita memperbaiki semuanya. Waktunya kita mendekatkan diri lah gitu kepada Allah kayak gitu ya Bu. Mungkin setelah ini ada kata-kata yang ingin Ibu sampaikan untuk mahasiswa Universitas Juanda ini nih Bu. Ya, teman-teman mahasiswa, jadi di bulan Ramadan ini teman-teman harus memanfaatkan momen Ramadan ini sebagai media bagi kita untuk bisa mericas energi dan semangat kita, sehingga di 11 bulan berikutnya kita siap menerima tantangan dari Allah dan tetap menjadi manusia yang utuh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu. Nah itu ingat ya teman-teman, apa yang sudah dikatakan oleh Profesor Dr. Rasmita Dila. Beliau ini sangat banyak banget loh teman-teman, pengalaman-pengalaman yang beliau dapat dari luar maupun dari dalam negeri, luar negeri kayak gitu. Kayak mungkin cukup sekian ya podcast Ramadan pada hari ini. Terima kasih juga untuk Profesor Dr. Rasmita Dila sudah berkenan hadir pada podcast Ramadan hari ini. Banyak sekali ya teman-teman ilmu yang sudah kita dapatkan dari podcast hari ini. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai presenter. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa.